Oke teman-teman, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang kayaknya sepele tapi penting banget, yaitu pelembab bibir. Hampir semua dari kita pasti punya dan pakai kan? Tapi sadar nggak sih kalau nggak semua pelembab bibir itu sama efeknya? Yuk kita bedar bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget bikin bingung. Udah rajin pakai pelembab bibir, kok bibir malah makin terasa kering dan pecah-pecah? Tenang, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan di sini kita akan ungkap semua misteri di baliknya. Ini dia roadmap pembahasan kita. Pertama, kita bongkar dulu misteri kenapa pelembab bibir kadang bikin kering. Terus kita lihat manfaatnya yang ternyata banyak banget. Nah, yang paling penting, kita belajar bedain bahan yang bagus dan yang jelek. Nanti kita juga ada studi kasus produk. Dan terakhir, tips jitu buat milih pelembab yang pas. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Misteri pelembab bibir. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi gampangnya gini, pelembab bibir itu intinya adalah campuran dari lilin, lemak, dan minyak. Tujuannya spesifik banget, buat ngatasin bibir yang kering atau pecah-pecah. Jadi ini bukan sekedar lotion biasa, formulanya emang dirancang khusus untuk bibir. Nah, ini cara kerjanya yang keren. Pelembab bibir itu tugas utamanya bukan menambahkan kelembapan, tapi mengunci kelembapan alami yang udah ada di bibir kita. Dia bikin semacam perisai tipis di atas bibir, jadi kelembapannya ndak gampang menguap. Plus, perisai ini juga melindungi bibir kita dari cuaca ekstrem. Penting banget, soalnya kulit bibir kita itu super tipis dan sensitif. Lanjut ke bagian 2. Ternyata manfaat pelembab bibir itu lebih dari sekedar bikin bibir nggak kering loh. Ada banyak keunggulan tersembunyi. Coba kita lihat daftarnya. Jelas yang pertama itu melembabkan. Tapi lihat poin-poin selanjutnya. Ada yang bisa melindungi dari sinar UV, terus dengan menjaga bibir tetap lembab, kita juga mencegah kerutan halus muncul. Kalau bibir lagi luka atau iritasi, penyembuhannya juga jadi lebih cepat. Dan buat yang suka pakai lipstik, bibir yang halus itu kanvas terbaik kan? Hasilnya pasti jauh lebih bagus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Disinilah rahasia kenapa ada pelembab yang bikin bibir makin kering. Kuncinya adalah bisa membaca label komposisi produk. Ini poin penting banget dari seorang ahli, Dr. Elaine Kung. Pernah kan ngerasain sensasi dingin atau semeriwing dari mentol atau kamper? Rasanya emang kayak lagi bekerja. Tapi kenyataannya, bahan-bahan ini justru bisa bikin iritasi dan mengikis lapisan pelindung bibir kita. Jadi, rasa dingin itu bukan berarti lagi menyembuhkan loh, malah bisa jadi sebaliknya. Oke, slide ini wajib banget di-screenshot atau diingat-ingat. Anggap aja ini contekan belanja kamu. Di kolom cari, ini adalah bahan-bahan yang benar-benar menutrisi dan melindungi. Sedangkan di kolom hindari, itu adalah bahan-bahan yang berpotensi bikin masalah. Asam salisilap misalnya, itu bagus buat eksfoliasi wajah, tapi terlalu keras buat kulit bibir yang tipis. Ada satu lagi nih, bahan jagoan menurut Dr. Kung, petrolatum. Bahan ini super efektif buat mengunci kelembapan. Bayangin, dia bisa mengurangi penguapan air dari kulit sampai 98%. Kemampuannya ini bikin dia jadi salah satu pelindung bibir terbaik yang bisa kita temukan di pasaran. Oke, teori udah cukup. Sekarang kita coba terapkan ilmu tadi buat membedah satu produk nyata. Kita ambil contoh Atomy Lip Treatment. Nah, ini dia produknya. Lihat deh klaim utamanya. Shea butter, dan 3 jenis minyak pelembab. Dari awal aja udah kedengeran bagus ya. Kenapa? Karena dia langsung menonjolkan bahan-bahan yang ada di daftar cari kita tadi. Yuk, kita intip lebih dalam lagi. Kandungannya ada shea butter, minyak mawar, minyak alpukat, dan minyak zaitun. Keren kan? Semuanya bahan alami yang terkenal kaya nutrisi. Dan yang paling penting, nggak ada nama-nama aneh dari daftar hindari kita tadi. Ini pertanda yang sangat baik. Kita bedah satu-satu ya. Shea butter itu udah kayak pelembab kelas berat. Jagoan banget buat menutrisi kulit. Nah, di sebelahnya ada minyak mawar. Ini fungsinya bukan cuma buat wangi, tapi juga bisa menenangkan bibir yang lagi iritasi karena kandungan antioksidannya. Lanjut, ada minyak alpukat. Ini pahlawan super buat bibir yang udah terlanjur pecah-pecah. Bantu banget proses regenerasi kulitnya. Terakhir, minyak zaitun, yang kaya vitamin E buat menutrisi dan melindungi bibir dari penuaan. Wah, ini sih kombinasi kandungan yang juara banget. Selain kandungannya yang oke, pengalaman pakainya juga dipikirin. Bentuk stiknya bikin praktis dibawa kemana-mana. Teksturnya juga enak, nggak lengket sama sekali. Dan yang juga penting, formulanya padat, jadi nggak gampang meleleh kalau ditaruh di dalam tas pas cuaca lagi panas.
Detail-detail kecil kayak gini yang bikin beda. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Sekarang giliran kamu buat jadi konsumen yang cerdas, apapun merek pelembab bibir yang nantinya kamu pilih. Jadi, ini rangkumannya. Cuma 4 langkah simpel. Pertama, selalu cek label dan cari bahan alami yang menutrisi. Kedua, kalau buat dipakai siang hari, usahakan cari yang ada SPF-nya. Ketiga, pilih tekstur yang kamu suka dan nyaman dipakai. Dan yang keempat, ini yang paling sering jadi jebakan, balik kemasannya dan pastikan nggak ada bahan-bahan iritan dari daftar hindari kita. Nah, kita sampai di penghujung pembahasan. Pertanyaan ini bukan cuma buat dipikirin ya, ini tantangan buat kamu. Coba deh setelah ini, langsung ambil pelembab bibir yang lagi kamu pakai. Balik kemasannya, baca kandungannya. Kira-kira dia itu teman sejati bibirmu, atau jangan-jangan musuh dalam selimut selama ini? Sekarang, jawabannya ada di tanganmu.